sampai saat ini itu masih dalam pembicaraan di tingkat pusat bagaimana memfirmkan proyek-proyek ini, upaya ini. Dan ini tidak mungkin kalau hanya sekedar retorika maupun dalam blueprint saja. Sebab kita juga semakin maju bahwa terkait dengan pertanyaan Mas Yudi tadi, masalah KPI tadi, Mas. Tiap menteri punya kontrak kerja. Jadi ada KPI masing-masing dari menteri itu. Makanya saya bilang bahwa kami kurang data karena kami minta bagaimana klarifikasi dari indikator-indikator mereka melaksanakan itu tentunya terinci mereka. Sekarang itu dari pemerintah seperti tempat kami itu ada indikator dari mulai menteri mulai eselon 1 sampai ke eselon 4 dia punya KPI. Jadi key performance indicator harus ada. Dia dalam 1 tahun harus mencapai apa yang dia rencanakan. Kalau tidak nanti grade-nya turun, at least gajinya akan turun. Itu. Jadi itulah mungkin perkembangan yang ada. Tentunya apalagi ini untuk bangsa ya, tingkat level atas, tidak mungkin mereka hanya sekedar upaya-upaya yang dia ciptakan di sini saja, retorika saja tidak. Gitu. Jadi mereka mungkin kalau nanti dilihat di masing-masing departemen akan terlihat bahwa apa yang mereka indikator apa yang mereka targetkan, kemudian outputnya apa, outcome-nya apa, dia akan kelihatan di situ. Semua akan ada di situ, dari masing-masing departemen. Kemudian tadi masalah 100 hari. Memang 100 hari ini dari mulai sekitar tanggal 23 Oktober itu sampai 21 Januari. Nanti itu targetnya hal-hal yang sebagai rencana ini sudah terselesaikan. Itu jadwalnya. Tadi ada rencana kalau tak tercapai apa implikasinya ya. Itu tadi implikasinya tadi sudah ada karena dia punya KPI. Kemudian masalah pertumbuhan, ini memang ini udah perkara lama nih Pak Iskandar nih, nanti jelaskannya sangat detail kalau Mas Amzul tanya masalah ini. Tentunya mungkin ini teorinya Kuznets dulu Pak ya, inverted U gitu, bahwa growth dengan ada trickle down ke bawah itu dia ada dampak ke petani-petani atau yang miskin-miskin. Dan ini tentunya konsep-konsep growth with equity ini juga sudah banyak sekali kita dari puluhan tahun yang lalu sudah kita bicarakan. Namun inilah sebetulnya yang kita coba bagaimana sebetulnya program-program ini kan beda dengan program-program yang lalu. Kita kabinet ini mencoba menangani permasalahan yang memang karena ada yang dirasakan oleh masyarakat itu. Mungkin kalau 1-2 mungkin yang terlewat, mungkin itu barangkali masih wajar kalau memang ada 1-2 yang terlewat. Dan itu pun dari masyarakat ada suatu pandangan yang bisa memberikan masukan juga kepada pemerintah yang menanganinya. Dan pemerintah sekarang ini terbuka, mereka tidak akan lah, karena masalah transparansi sekarang ini sudah dituntut ke publik. Kita juga nggak sembarang dalam menangani segala pekerjaan. Kalau dulu kita masih bisa membohongi, sekarang tidak bisa. Kita tidak memberikan suatu informasi aja sudah dianggap bahwa itu terjadi sesuatu yang negatif pada diri kita. Jadi mengenai ini saya rasa juga tidak terlalu kita ini kan semua akan kita laksanakan sesuai dengan apa yang sebetulnya kita rencanakan. Jadi semua program-program ini tinggal kita lihat bagaimana implementasinya dari masing-masing. Memang dari Menko Perekonomian ini tugasnya hanya mengkoordinasi seluruh departemen yang terkait dengan masalah perekonomian, dan memang tidak mungkin semuanya itu akan bisa menanganinya sebab ada deputi bidang pertanian kelautan. Kalau tempat kami adalah deputi bidang ekonomi makro dan keuangan. Kebetulan saya di bidang fiskal. Di situ ada bidang infrastruktur juga ada. Jadi mereka dengan segala konsentrasi koordinasi mereka itu ada
mengkoordinasi program-program yang ada dalam program 100 hari ini. Mas Yudi, saya rasa juga masalah KPI tadi sudah terjawab, Mas ya. Ini. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan. Syukur alhamdulillah hanya cuma satu pertanyaan. Memang posisi pemerintah ini serba salah. Kalau terlihat optimis, dibilang kok seneng-seneng gitu kan. Kondisi ekonomi sulit, seneng-seneng aja gitu. Kira kita sedikit pesimis, persiapannya cengeng sekali nih kan. Bagaimana nanti rakyatnya gitu ya kan. Nah, jadi emang serba salah. Tapi memang kewajiban sebagai warga negara adalah memang menyampaikan keluhan-keluhan ke pemerintah. Semoga wakil-wakil yang pemerintah di sini yang saat ini memang masih menjabat gitu, belum kuliah lagi Pak ya. Jadi punya beban atau PR gitu, begitu pulang ke rumah yang ditanyakan mahasiswa gimana lagi lihat data lagi gitu. Jadi pertanyaan itu mungkin menjadikan PR kita melihat lagi ke dalam lebih detail tentang permasalahan yang ada gitu. Jadi masalah data ini juga ada orang bijak mengatakan untuk kondisi sekarang ini di saat IT berkembang adalah orang yang menguasai data dan informasi dia akan mengendalikan dunia gitu. Nah, kenapa data itu nggak boleh telanjang-telanjangan Pak? Kalau kita telanjang-telanjangan kita yang akan diserang oleh dunia luar gitu. Kita harus di dalam data itu apa yang bisa disampaikan ke masyarakat, mana yang tidak itu kita juga harus pilih-pilih Pak. Ini bukan berarti pemerintah mengkeep the data itu gitu. Jadi dari akademisi juga kita buka Pak. Jadi dari UGM itu saya bilang di dalam pembangunan instrumen ini kita nggak kerja sendiri. Kita bekerjasama dengan UGM di tempatnya Pak Bagus. Kemudian juga ada di UNPAD di berbagai universitas sehingga data itu terbuka kalau di akademisi itu terbuka gitu. Tapi kita nggak bisa ngebuka itu di market gitu Pak. Di pasar, di publik itu bisa konyol-konyolan gitu, jadi nggak karuan gitu Pak. Mungkin. Mohon sebentar. Iya. Ini ada saya pernah ngomong sama kepala dinas, saya minta data. Lalu dia bilang begini, ini data ini terbatas Pak. Ini biar dirjen kemarin minta saya tidak kasih. Nah, lalu saya bayangkan apa? Data yang Anda pegang itu tidak pas karena orang di dinas tidak mau nyuplai karena dengan semangat yang sama. Wah ini tidak bisa dibuka ini hanya nanti saya lapor bupati dulu. Jadi penyakit ketakutan itu sampai di atas sehingga data yang Anda pegang itu sebenarnya bolong-bolong juga. Begitu. Itu internal ya? Iya ya. Jadi memang permasalahannya seperti itu. Jadi masalah data ini siapa yang bakal bertanggung jawab kalau ini ada penyalahgunaan gitu Pak. Ini masalah kepercayaan gitu Pak. Apakah pada saat waktu minta itu ada kepercayaan atau enggak gitu. Tapi masalah data itu bisa didapatkan. Saya yakin di pihak lain ada yang bisa dapat karena itu ada kepercayaan gitu bahwa data itu enggak digunakan untuk hal yang salah gitu. Ini yang sebenarnya dimanapun kalau bapak mencari data gitu itu masalah yang wajar menurut saya. Di satu sisi saya pun kayak dengan BI atau itu ada yang mungkin bisa dapat ada yang enggak gitu. Itu bukan berarti itu masalah kepercayaan apakah data yang nanti kita dapat yang sangat rahasia ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Bapak bayangkan kalau semua hanya ininya hanya percaya gitu. Wah itu nanti kita nggak punya kartu lagi untuk menjelaskan kondisi kita gitu Pak. Itu aja. Oke, terima kasih pada Bapak pembicara karena waktu sudah habis, langsung saja kita tutup. Terima kasih.